Kasus penculikan bayi baru lahir di rumah sakit bukan lagi hal baru di Indonesia. Di banyak kasus, para penculik justru kerap menyasar rumah sakit sebagai target lokasi penculikan bayi karena minimnya pengawasan keamanan. Penculik biasanya membidik bayi baru lahir untuk memudahkan pengalihan identitas di akta kelahirannya. Rumah bersalin baik rumah sakit maupun puskesmas menjadi tempat paling banyak terjadi kasus penculikan bayi. September lalu, 2 bayi yang baru dilahirkan di 2 rumah sakit berbeda di kawasan Bekasi dan Garut diculik sesaat setelah dilahirkan. Pelakunya diketahui sama-sama mengenakan pakaian perawat lengkap dengan identitas. Penculik biasanya membidik bayi-bayi yang lahir di bawah usia 5 hari untuk mempermudah pengalihan identitas dalam bentuk pembuatan akta kelahiran. Penculikan bayi menjadi ajang bisnis sejumlah oknum. Tahun 2010, sebuah panti asuhan digerebek Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dinas Sosial dan Polresta Kota Bogor karena menjadi tempat adopsi ilegal. 3 bayi tanpa surat keterangan lahir ditemukan. Jaringan perdagangan anak biasanya memiliki agen di sejumlah kota untuk mendapatkan calon bayi yang akan dijual. Februari 2012, upaya penjualan 2 bayi kembar di Depok, Jawa Barat berhasil digagalkan. Bayi malang ini rencananya akan dijual dengan harga 40 juta rupiah untuk diadopsi secara ilegal. Sepanjang tahun 2011, polisi telah menangani 215 kasus penculikan yang terjadi di seluruh Indonesia. Dari jumlah ini, yang baru terselesaikan hanya 65%-nya saja. Kasus-kasus yang diupayakan atau berhasil ditangkap, diungkap dan sebagainya itu tidak berdampak menghentikan kasus-kasus ini. Berarti ada apa sebenarnya? Apakah ini jawaban atau tidak? Itu artinya kalau saya melihatnya ada demand dan supply. Jadi ada permintaan, ada pasar gitu loh. Nah, karena ada pasar itu, maka itulah menjadi ladang para sindikat untuk bergerak di situ. Selain sindikat perdagangan anak, penculikan bayi juga kerap kali dilatar belakangi keinginan pribadi untuk merawat sang bayi tanpa melalui proses adopsi resmi. Di Makassar awal November lalu, SU alias Mimi nekat menculik seorang bayi yang baru berusia 2 hari di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Ia pun menculik sang bayi dengan berpura-pura bekerja sebagai perawat rumah sakit. Lagi tidur semuanya baru saya ambil. Langsung keluar lewat pusat depan. Apa gunanya kamu begitu? Iya. Apa gunanya? Apa Dipiara. Hah? Mau dipiara. Rumah sakit diminta meningkatkan keamanan untuk mencegah kembali terjadinya kasus penculikan bayi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, negara seharusnya menjamin perlindungan bagi anak-anak Indonesia. Regulasi ini juga mengancam para penculik anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Sayang realisasinya, pelaku penculikan anak hanya mendapatkan hukuman separuh, bahkan sepertiganya saja. Inilah Dilindungi. Tim Liputan. Dalam sehari, 2 kasus penculikan bayi terjadi di rumah sakit. Selain di Banjar tadi, kasus serupa juga terjadi di Bekasi. Namun pelaku penculikan maupun sang bayi belum ditemukan. Kasus penculikan bayi kini tak hanya untuk keperluan trafficking, namun juga untuk diangkat sebagai anak. Lembaran foto, selimut dan botol susu inilah yang hanya bisa digenggam Syifa Masyatul Khairat sejak putra kecilnya diculik akhir pekan lalu. 4 hari lalu, Shelo diculik sesaat setelah dilahirkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Zahro, Bekasi. Kejadian bermula Sabtu lalu saat seseorang berseragam rumah sakit meminta bayi yang baru saja disusui Syifa untuk diberi obat. Namun setelah ditunggu lama, perawat gadungan itu menghilang bersama sang bayi. Kelihatannya itu dari kejauhan apa dekat? Dekat banget. Makanya saya yakin anak saya belum jauh. Sarana keamanan di rumah sakit yang minim menjadi celah pelaku penculikan bayi beroperasi. Kondisi ini pula lah yang juga dialami keluarga Oom. Bayi yang baru dilahirkannya diculik dari rumah sakit oleh seseorang yang berpura-pura menjadi perawat. Beruntung, sang penculik berhasil diringkus. Dari beragam modus penculikan bayi, motif ingin memiliki anak tanpa melalui proses adopsi resmi menjadi motif yang sering dilakukan. 2010 lalu, seorang bidan honorer yang bekerja di Puskesmas Kembangan ditangkap setelah nekat menculik bayi pasiennya.
SY nekat menculik sang bayi karena tak kunjung memiliki anak kandung. Seseorang bisa dengan mudah menjadi gelap mata, menculik bayi, atau bahkan membelinya dari sindikat perdagangan bayi. Banyaknya permintaan bayi inilah yang membuat kasus penculikan bayi tak pernah berakhir. Sepanjang tahun 2011, polisi telah menangani 215 kasus penculikan. Namun dari jumlah ini, baru 65% saja yang terselesaikan. Sedangkan untuk kasus perdagangan manusia, jumlahnya mencapai 756 kasus. Lingkungan tempat tinggal, tempat bermain, hingga rumah sakit menjadi target lokasi pelaku penculikan anak beraksi. Selain pengawasan dari keluarga, pihak rumah sakit yang menjadi lokasi penculikan tentunya juga harus meningkatkan keamanan untuk menekan tindak kriminalitas terjadi di lingkungannya. Sanksi itu kan bisa mulai dari hanya administrasi teguran, bisa sampai kepada sanksi-sanksi yang lebih berat dikaitkan dengan operasionalnya. Intinya sanksi-sanksi itu tentunya kita harus berimbang betul-betul, dan kemudian sanksi itu apakah akan menyangkut institusi rumah sakit atau sanksi itu akan menyangkut individu-individu yang bertanggung jawab di situ secara berjenjang. Ketegasan pemerintah untuk menindak tegas pelaku sindikat penculikan dan perdagangan anak sangat dibutuhkan. Jangan lagi ada orang tua yang kehilangan anak-anak mereka atau sebaliknya, anak-anak yang kehilangan haknya karena menjadi korban penculikan ataupun perdagangan. Tim Liputan Trans 7.